Film diawali dengan memperlihatkan pertarungan antara Gongbo melawan pendekar dari sekte Lucomen. 13 tahun lalu, jurus tapak Buddha dan topeng jahat hilang. Ternyata pencurinya adalah Gongbo. Mereka pun bertarung dengan sengit. Namun Gongbo dapat mengalahkan mereka semua. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Jianbei menagih hutang pada Long. Sebenarnya pekerjaan Jianbei sebagai rentenir sudah lama ia rahasiakan dari adiknya, yaitu Yiran. Saat bertemu kakaknya, Yiran yang menyadari luka di tangan Jianbei berinisiatif mengobatinya seraya menemaninya makan. Tak lama kemudian Jianbei izin keluar karena ia harus mengangkat telepon dari rekannya. Ia kaget ketika melihat rekan rentenirnya datang ke rumah tanpa mengabarinya terlebih dulu. Rekan Jianbei meledek Jianbei untuk bayar hutang menggunakan Yiran saja. Jianbei yang tak terima dengan pernyataan itu pun membaku hantam rekannya hingga terjadi keributan. Yiran yang berusaha memisahkan mereka malah terkena hantaman hingga dirinya tak sadarkan diri. Yiran pun dilarikan ke rumah sakit. Biaya pengobatan Yiran ternyata sangat mahal. Tak lama kemudian datang seorang rekan Jianbei. Dia menawarkan kontak untuk seseorang yang akan membayarnya mahal untuk melakukan suatu pekerjaan. Di tempat lain, Gongbo kian hari merasa semakin lemah. Ia meminta dokter untuk mengadakan eksperimen manusia yang bertujuan menyerap tenaga dari peserta terkuat. Beberapa saat kemudian, dokter membawa para peserta ke laboratorium dan ternyata Jianbei menjadi salah satu peserta dalam pencarian orang kuat tersebut karena ia membutuhkan uang untuk biaya adiknya. Lalu masing-masing dari peserta ditempelkan alat untuk diuji jantungnya. Setelah menjalani beberapa tes, tubuh Jianbei seperti terbakar dan kekuatannya meningkat. Jianbei kemudian pingsan. Saat terbangun ia ingat adiknya, ia ingin pulang untuk melindungi adiknya yang masih terbaring di rumah sakit. Dokter memberitahu jika kondisi Yiran sudah stabil, hanya saja tumor di otaknya sudah menyebar luas. Di suatu pagi, Jianbei hendak mengambil air, dirinya seperti hilang kendali hingga melempar termos ke dinding dan membuat dinding rusak parah. Jianbei terkejut, dia memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah kejadian itu, Jianbei bertemu kembali dengan Gongbo. Gongbo mengajari Jianbei teknik untuk mengendalikan kekuatannya. Gongbo menawarkan warisan jurus kepada Jianbei, namun Jianbei terus menolaknya. Gongbo kemudian memberi Jianbei sebuah pil. Tangan Jianbei yang seharusnya sakit ternyata langsung sembuh. Tentu saja hal itu membuat Jianbei penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya. Dengan singkat Gongbo menjelaskan jika itu adalah reaksi dari obat yang Jianbei minum. Gongbo kemudian memberi Jianbei token untuk masuk ke perkumpulan para pendekar. Gongbo mengatakan kalau di sana ada dokter yang dapat menyembuhkan Yiran. Jianbei kemudian pergi ke tempat perkumpulan para pendekar. Kepala hotel menyambut kedatangan Jianbei dengan segelas anggur. Ia juga mengenalkan Jianbei sebagai bagian dari keluarga bela diri di hadapan tamu-tamu hotel. Kepala hotel kemudian mengenalkan Jianbei dengan dokter hantu. Jianbei menanyakan obat untuk mengobati Yiran. Dokter hantu mengatakan untuk membuat obat untuk Yiran dibutuhkan bahan-bahan yang langka, yaitu darah Raja Wali, laba-laba 5 racun, dan ginseng salju milenium. Bahan-bahan tersebut bisa didapatkan jika Jianbei melaksanakan misi. Jianbei kemudian pergi ke pusat misi. Di sana, Sunling sedang memberikan minuman dengan atraksi bela dirinya. Hanya Jianbei yang gagal mengambil gelas dari Sunling sehingga memicu atensi Sunling untuk menghampirinya.
Sun Ling menawarkan kerjasama mencari target dalam misi mencabut kungfu seseorang. Mereka pun pergi ke kediaman seorang pria yang dikenal mengetahui banyak hal yang ada di dunia ini. Sun Ling bertanya apakah pria itu mengetahui keberadaan targetnya, yaitu Silang yang merupakan mantan murid Ying Haomen. Jianbei dan Sun Ling mengelilingi gedung, mereka menemukan Silang yang sedang memainkan gitar seorang diri. Silang sendiri diketahui telah mengkhianati gurunya setelah dirinya mendapat kekuatan kungfu. Maka dari itu, Jianbei meminta kerjasama Silang agar dirinya mau menyerahkan kekuatan kungfunya. Namun Silang melawan mereka berdua karena tak terima dengan keputusan tersebut. Mereka pun bertarung. Silang pun kalah. Sun Ling kemudian menghancurkan kungfu Silang. Setelah menjalankan misinya, Jianbei mendapat hadiah darah Raja Wali. Dia kemudian menemui Gongbo. Gongbo bertanya bagaimana perjalanan bela diri Jianbei sejauh ini. Jianbei menunjukkan letak rumah sakit adiknya, ia ingin menjadi lebih kuat, karena hanya ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan adiknya. Jianbei meminta agar Gongbo mengajarinya kungfu. Gongbo pun memutuskan akan mengajarkan jurus kungfu pada Jianbei. Awalnya Gongbo meminta Jianbei untuk memukul sekuat yang Jianbei bisa, namun kekuatan Jianbei masih dinilai lemah dan butuh latihan lebih dalam. Setelah itu, Jianbei pun berlatih di bawah bimbingan Gongbo. Beberapa hari kemudian, Gongbo meminta serang ahli racun untuk membantunya mengeluarkan seluruh kekuatan Jianbei. Selanjutnya, Jianbei dan Sun Ling pergi ke klub malam untuk mencari ahli racun. Situasi di klub penuh dengan orang yang sedang bergairah, karena sang ahli racun menebarkan racunnya dalam klub. Jianbei dan Sun Ling yang menghirup racun itu pun turut hilang kendali, ia pergi ke sebuah ruangan sepi untuk memancing Sun Ling ke dalam. Ahli racun yang melihatnya pun langsung menyemprotkan lebih banyak racun supaya Sun Ling turut terpengaruh. Mereka berdua pun tertidur. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, Jianbei langsung mencari sang ahli racun. Saat bertemu, Jianbei langsung menyerang. Saat bertarung di atas kontainer, ia sempat hilang kendali dan malah menyerang Sun Ling setelah dirinya disuntik racun ilusi oleh ahli racun. Sun Ling juga berusaha melawan. Namun dia bukan tandingan sang ahli racun. Saat ahli racun ingin menghabisi Sun Ling, Jianbei kembali tersadar. Dengan kemarahannya dia dapat membangkitkan seluruh kekuatannya. Dengan jurus tapak budanya, Jianbei menghabisi sang ahli racun. Jianbei kemudian menjemput adiknya pulang dari rumah sakit, karena adiknya tak mau diobati jika harus menyakiti Jianbei. Mereka menghabiskan malam dengan menerbangkan lampion bersama Sun Ling. Mereka tampak bahagia. Namun tiba-tiba saja, wajah Hiran memucat dan tak sadarkan diri. Jianbei pun bergegas ke kediaman Gongbo untuk meminta pertolongan. Namun Jianbei justru kaget saat mengetahui bahwa selama ini Gongbo merupakan orang jahat di balik sosok guru yang ia kenal. Namun Jianbei tak punya pilihan lain. Gongbo kemudian meminta agar Jianbei merebut ginseng salju milenium sebagai bahan terakhir untuk obat adiknya. Ginseng tersebut dibawa oleh kelompok Zheng Yuan. Untuk mengalahkan kelompok Zheng Yuan, Gongbo mengajarkan jurus terakhir tapak Buddha pada Jianbei. Tapi ternyata, tujuan Gongbo melatih Jianbei adalah agar Jianbei semakin kuat. Setelah itu dia akan mengambil alih tubuh Jianbei. Keesokan harinya, Jianbei bertanya pada Sin Lung apakah dia tahu tentang kelompok Zheng Yun. Namun Sun Ling tak setuju jika Jianbei merebut ginseng salju yang selama ini dimiliki kelompok Zheng Yun. Keesokan harinya, Sun Ling menemui para tetua kelompok Zheng Yun. Ternyata, Sun Ling adalah salah satu anggota kelompok Zheng Yun. Sun Ling menceritakan tentang Jianbei.
Para tetua meminta agar Sun Ling merekrut Jianbei menjadi Angta Zhengyun. Jika menolak, kungfunya dilenyapkan saja. Keesokan harinya, Jianbei berhasil merampok kelompok Zhengyun dan mengambil ginseng salju milenium. Dia kemudian membawanya ke dokter hantu. Dokter hantu meraciknya jadi obat untuk Yiran. Saat itu Gongbo memberikan topeng jahat miliknya kepada Jianbei. Jika Jianbei memakai topeng tersebut, maka jiwa Gongbo akan berpindah ke tubuh Jianbei. Namun Jianbei menolak. Dan tiba-tiba saja Sun Ling dan para tetua Zhengyun datang. Gongbo sadar bahwa dirinya dijebak oleh Jianbei. Jianbei mengatakan bahwa dia tak akan mendengarkan Gongbo lagi. Setelah itu Jianbei membawa Yiran pergi karena pertarungan pasti tak terhindari. Melihat itu semua, Gongbo pun sangat marah. Dengan kecepatannya, Gongbo berhasil menangkap Yiran dan menghabisisnya. Melihat Yiran tewas, amarah Jianbei pun memuncak. Ia melawan Gongbo seorang diri dengan berbekal kekuatan kungfu yang dimilikinya. Beberapa kali Jianbei dipojokkan oleh Gongbo, tapi hal itu tidak melemahkan Jianbei yang sedang dipenuhi rasa dendam. Sun Ling pun membantunya, tapi dia pun tak sanggup melawan Gongbo. Jianbei kehabisan tenaga, dia terjatuh dari atas gedung. Saat itu, dia teringat mantra terakhir segel tapak Buddha. Dia kemudian melepaskan segel terakhir tapak Buddha dan menyerang Gongbo. Gongbo tak sanggup menahan serangan tersebut, dia pun tewas. Dan film pun selesai.